Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama kakak. Kali ini kita akan belajar tentang globalisasi dan hak asasi manusia. Pasti kalian udah nggak asing lagi nih sama kata globalisasi ataupun hak asasi manusia. Di pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang dua materi tersebut. Materi pertama tentang globalisasi, kemudian materi selanjutnya tentang hak asasi manusia. Globalisasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu globalize yang artinya universal atau menyeluruh, dan imbuhanization yang pada kata globalization berarti proses mendunia. Makna globalisasi merupakan sebuah proses dari suatu informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi yang mendunia. Jadi, teman-teman bisa singkat gini, globalisasi itu proses yang mendunia, baik itu informasi, pemikiran, gaya hidup, maupun teknologi. Ada faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, perkembangan teknologi, informasi, dan transportasi. Contohnya, bisnis e-commerce, yang mana transaksi bisa terjadi tanpa tatap muka. Kemudian yang kedua, ada kerjasama ekonomi internasional. Faktor penyebab globalisasi yang lain adalah kerjasama ekonomi antar negara di dunia. Jadi, negara tersebut membuat kesepakatan perdagangan internasional yang mudah menyebabkan proses globalisasi terjadi secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga, ada kemudahan pengiriman barang dan jasa. Yang kita ketahui saat ini teman-teman, masyarakat dapat saling mengirimkan barang dan jasa antar negara dengan mudah. Kemudahan ini membuat banyak produk asing yang masuk ke negara dan diadaptasi oleh masyarakat. Teman-teman, masih ada nih faktor penyebab globalisasi. Ada konflik antar negara semakin berkurang. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hubungan internasional menyebabkan berkurangnya konflik antar negara. Nah, dari hubungan internasional inilah terjadi globalisasi. Kemudian ada lagi nih, sumber daya alam berkurang. Seperti yang kita ketahui, bahwa beberapa sumber daya alam akan mengalami pengurangan setiap tahunnya. Nah, ini membuat beberapa negara berinvestasi ke negara lain untuk mencari sumber daya alam di negara tersebut. Teman-teman, globalisasi juga punya dampak loh. Dampaknya ada yang positif, ada pula yang negatif. Dampak positif dari globalisasi yang pertama, mengubah tata nilai dan sikap. Kemudian yang kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan lebih baik. Kemudian untuk dampak negatifnya, yang pertama ada lunturnya nilai budaya asli. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Dan yang terakhir, eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan polusi limbah industri. Kemudian, hak asasi manusia. Apa sih hak asasi manusia itu? Hak asasi manusia atau biasa kita sebut dengan HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Ini tertulis sebagaimana dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka 1. Berikutnya ada jenis-jenis hak asasi manusia. Yang pertama, hak pribadi atau personal right. Hak ini mencakup kebebasan berpendapat, beragama, beribadah sesuai keyakinan, dan berorganisasi atau berserikat. Kemudian yang kedua ada hak kepemilikan atau property right. Hak ini memberi kebebasan untuk memiliki, menjual, dan membeli barang atau jasa, serta membuat perjanjian kontrak dan memiliki pekerjaan. Yang ketiga, ada hak kesetaraan hukum atau right of legal equality. Hak ini untuk mendapatkan perlakuan yang sama di bawah hukum, yang artinya semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Kemudian yang keempat ada hak politika atau political right. Hak ini memberikan untuk yang keempat, hak politika atau political right. Memberikan hak untuk berpartisipasi pada politik serta ikut
dalam pemerintahan, pemilihan umum, mendirikan partai politik, dan mengajukan petisi serta saran. Kemudian yang kelima ada hak sosial budaya atau social cultural right. Hak memiliki pendidikan, akses ke layanan kesehatan, dan pengembangan budaya. Kemudian jenis hak yang terakhir ada hak proses hukum atau procedural right. Melibatkan hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum, termasuk penggeledahan, penangkapan, dan pembelaan hukum. Yang selanjutnya ada pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM itu ada yang berat, ada pula yang ringan. Di sini kakak akan memberikan contoh pelanggaran HAM yang mungkin tidak asing lagi di telinga kita. Yang pertama ada kerusuhan Tanjung Priok tahun 1984. Tragedi ini terjadi pada 12 September tahun 1984 dengan korban termasuk tewasnya ada 24 orang, luka berat 26 orang, dan luka ringan sebanyak 19 orang. Sejumlah terdakwa dibebaskan oleh pengadilan. Berikutnya ada penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998. Terjadi pada 12 Mei tahun 1998 selama demonstrasi yang menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. 4 siswa tewas dan banyak lainnya terluka. Meskipun ada sidang, beberapa terdakwa hanya dihukum pidana ringan. Itu tadi ada definisi, dampak dari globalisasi, serta contoh pelanggaran HAM. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.